يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Kita lanjutkan insyaallah. Ini sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Fadhol. Suaranya keras. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keluar dan masuk kamar mandi adalah sebagaimana diuraikan pada poin-poin di bawah ini. 1. Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. 2. Berdoa ketika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. 3. Berdoa ketika keluar dari kamar mandi. Ghufranak, aku memohon ampunan kepadamu. Masuk dan keluar kamar mandi termasuk rutinitas manusia yang terjadi berkali-kali dalam kehidupannya sehari semalam. Jika setiap kali keluar atau masuk dari kamar mandi seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, berarti ia telah melaksanakan 2 sunnah ketika masuk, yakni mendahulukan kaki kiri dan berdoa. Berikut 2 sunnah lainnya ketika keluar, yakni mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Mana al-khubuthi wal khaba'ith, yaitu syaitan dari jenis laki-laki dan wanita. Berlindunglah kepada Allah dari Jangan nangis. Insyaallah ini syaitannya enggak mendengar. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan, karena kamar mandi itu tempat tinggal mereka. Baik, di sini berarti sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sunnahnya pertama kita masuk dengan kaki kiri di awal. Kaki kiri di awal sunnahnya, dan keluar dengan kaki kanan. Beda dengan ketika kita mau masuk ke masjid atau musola, atau yang kita kenal sebagai musola pribadi. Misalnya Anda menjadikan musola itu, saum itu sebagai musola, maka masuk ke dalam sunnahnya kaki kanan. Wallahu a'lam. Kedua, berdoa ketika masuk kamar mandi. Ini dikatakan sunnah oleh banyak para ulama. Itu dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth itu syaitan laki-laki disebut khubuth dari kata khabith. Khaba'ith dari kata khabithah. Jamak semuanya dua-duanya. Disebut kha, ba dan tha itu menunjukkan bahwasanya ada penghinggapan di tempat yang jijik dan najis. Khubthun itu bisa bermakna jijik, bisa bermakna najis. Tidak semua yang menjijikkan najis memang, tapi semua yang najis pasti menjijikkan. Oleh karena itu memang syaitan suka sekali di kamar mandi, dan ada memang yang khusus hinggap di sana, online-nya di sana gitu kan. Cuma di sana tinggalnya ada untuk melihat aurat orang-orang yang di dalamnya ada, atau untuk menunggu kotoran keluar sehingga mereka menikmatinya itu ada. Maka pernah anak bertanya kepada seekor atau seorang jin yang nggak tahu dia punya ekor atau enggak, binatang atau gimana. Katanya, apakah kalian suka memakan kotoran? Iya. Kotoran apa? Ya kotoran sampah, kotoran manusia, itu suka. Tapi insya Allah bagi yang berdoa seperti ini, Allah hijabkan antara kita dengan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat aurat kita, dan juga tidak bisa memanfaatkan apa yang keluar dari kita. Iya. Jadi begitu. Jadi jangan remehkan perkara kamar mandi atau tempat-tempat yang memang biasa dibuang kotoran di sana. Itu khubuth dan khaba'ith banyak di sana. Ya. Seperti terminal-terminal, kan kadang kamar mandinya itu kan di tembok. Maksudnya di tembok itu kamar mandi, kencingnya itu di tembok. Makanya kadang kita lihat ada seperti gunung air gitu kan, di tembok lukisan bekas kencing para calo atau para siapa ya? Para supir. Itu tempat di situ tuh bersarang itu mereka itu. Iya, sehingga naudzubillah, kita berlindung kepada Allah ketika itu. Iya, tempat-tempat di situ kayak gitu, ya. Bahkan lebih buruk daripada kamar mandi kita sendiri, gitu. Kemudian berdoa ketika keluar dari kamar mandi dengan doa ghufranak, aku memohon ampun kepadamu.
Kenapa dengan lafal ghufrana keluar dari kamar mandi? Biasanya kita ke kamar mandi pasti buka aurat gitu kan, untuk mandi, untuk kencing, buang air besar. Itu menunjukkan kita itu punya kekurangan banyak, sehingga kesombongan kita ketika di luar kamar mandi itu bisa luluh karena kita tuh ternyata kencing, karena kita ternyata buang air, ngeluarin kotoran. Maka kemudian kita keluar sambil introspeksi diri, kita bilang ghufranak. Ghufranak itu astaghfiru ghufranak. Ya. Baik. Jadi ini insyaallah pengamalan dalam sunnah keluar dan masuk kamar mandi insyaallah kita lanjutkan besok. Antum bawa, kalau yang ikut kajian Kifayatul Akhyar, bawa aja ini, kitab ini bawa setiap hari insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok itu kifayah atau tafsir Muyassar besok ya? Hah?